Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 6. Al-Ahzab surat 33 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Billahi minal mu'minin minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa
Isa bin Maryam minhum mitsaqan ghalidha liyas'ala as-sadiqina an sidqihim kafirina azaban alima Wihandi ayat genep hiji dua tilu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi masdura wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa adda lil kafirina azaban alima. An-nabiyyu, nabi itu yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aula lebih dekat bil mukminin kepada orang-orang beriman min anfusihim daripada diri mereka sendiri. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dekat kepada saya dibanding saya sendiri kepada diri saya. Lebih dekat itu artinya lebih peduli, lebih cinta, lebih sayang
Nabi Muhammad SAW itu lebih sayang ke bapak-bapak daripada bapak-bapak sayang pada diri bapak sendiri. Lebih cinta ke anak-anak kita daripada kita mencintai anak-anak kita. Di surat At-Taubah yang sudah kita bahas bagian akhir, 2 ayat sebelum akhir, ciri Nabi lebih cinta, lebih dekat itu azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Nabi apa yang membuat kita berat. Ya, kita memang merasa berat kalau kita punya utang, sakit. Tapi anittum itu termasuk dosa. Nabi itu gelisah kalau kita punya dosa. Hari urang mun boga dosa sok gelisah tara panjongjon. Nabi itu enggak ridho kalau umatnya terjebak dalam dosa, masuk neraka. Nabi itu stres. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Jadi Nabi itu hampir-hampiran bunuh diri. Tapi ini kiasan dan nggak boleh kan. Saking stresnya dengan kita yang masih bergelimang dosa, yang masih dekat dengan dosa. Hari urang nu dosana stres teu kan jong-jong we. Tuh kenapa disebut aula. Harisun alaikum. Harisun itu selalu bersemangat agar kita selamat. Apapun akan Nabi lakukan, tenaga, nyawa, harta. Makanya Nabi itu kalau memberi sampai habis. Nabi itu wafat punya utang, nganjuk gandum teh beas, ngagadekeun baju besi, baju perang teh mahal, mun aya mah motor. Tukang beas di injeman beas sakarung digadekeun motor atuheun mah. Atuh. Di Nabi mah nganjuk beradab. Ai urang mah nganjuk teu puguh jaminan. Jaminan iraha. Nabi mah jaminan tah cenah baju perang. Kenapa Nabi sampai nganjuk, sampai ngutang gandum beas? Karena yang punya Nabi habis dibagikan. Istri-istri Nabi juga begitu. Aisyah punya kurma 1, aya baramain kan dibikin. Kurma 1 teh ajwa teh dihitung hijian mah 4.000. Sakilo teh kan 50 real. Nya aku abdi pernah dihitung cing kurma aja 4.000 lah. Bapak lamun boga duit 4.000 dinaloget 4.000 na aya nu menta dibikeun moal. Najan si ibu nu mentana moal mah jang udud lebar. Sabatangan sabaraheun teu apal abdi. Paling mun aya incu, aya yang jajan, nah incu mah BAKB. Kalau ada yang minta moal kan moal dibikeun. Urang mun dipenta ku DKM ye cenah sumbangan semua teu gaduh teh bener teu boga. Najan eueuh dina loket aya na rekening Nabi itu sampai habis. Sampai putrinya minta pembantu hamba sahaya karena Nabi banyak hamba sahaya. Kata Nabi ke Fatimah, "Neng mah sebelum tidur cukup baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34. Ini hamba saya mau bapak jual buat Ahlus Sufah. Ahlus Sufah teh santri nu mararondok di masjid. Pendatang-pendatang yang gak punya keluarga jika Abu Hurairah itu mararondokna di masjid. Ini bapak mau jual buat makan Ahlus Sufah." Saking Nabi mencintai diri kita, diri kaum mukmin dibanding kita sendiri.
bil mu'minina raufur rahim, kepada kaum mukminin raufur rahim, enggak ada dendam, mudah memaafkan, enggak ada kebencian, enggak ada suudon. Piraku urang suudon kepada seseorang yang kita sayangi. Misalkan balad Ganjar Pranowo da moal mungkin suudon ka Ganjar Pranowo dipuji we. Balad Anies Baswedan moal mungkin suudon. Kerame jis ayeuna wah di dieu dipuji bela-belapan gitu. Nabi itu enggak ada suudon ke kaum mukminin. Abu Sufyan sakitu jahatna dihampura we. Urang mah padahal batur teu jahat-jahat teuing ni resep we suudon teh. Dikukut we kebencian itu. Ngewa teh kamaot dibawa paeh kasarna. Nabi itu bil mu'minina raufur. Jadi lebih sayang kepada diri kita dibanding diri kita sendiri. Makanya dalam hadis kan kata Nabi, saya itu ibarat orang yang ngajaga cempor anu di kurbuni ku siraru kikituan. Tapi da lolobana jelema teh juga siraru. Ngadaon ngadeuketan heuh paeh tuh. Siraru gitu kan. Kapaksa di pareuman dihurungkeun ngadareukeunnya paeh atuh deukeut ka nu panas siraru. Nabi itu capek. Ana akhudhu bihujazikum, saya sampai pegang tali ikat pinggang kamu, tapi kamu nah hayang we ka neraka teh. Jadi Nabi lebih sayang kepada diri kita dibanding kita sendiri. Konsekuensinya kita harus mencintai Nabi lebih daripada cinta kita kepada siapapun, termasuk diri kita sendiri. Makanya hadisnya terkenal, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. La yu'minu teh lain teu iman, lain artina kafir. Karena ngomongnya kepada orang beriman. Siga kieu aya budak baung, ai mana lain jelema, pan jelema geus puguh. Maksudna mah lain jelema nu bener-bener jelema. La yu'minu berarti tidak sempurna iman, belum benar imannya, sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Umar bin Khattab dia pintar. Wallahi la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wa nasi ajmain illa min nafsi. Demi Allah Nabi, Anda itu lebih saya cintai daripada orang tua saya sendiri, daripada anak sendiri, daripada siapapun. Tapi cenah daripada diri abdi mah henteu bisa. Cenah saya lebih cinta diri saya dibanding saya cinta ke Nabi. Kata Nabi, la ya Umar, teu bisa Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, hingga aku lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Kenapa? Karena Nabi lebih dekat ke diri kita dibanding kita sendiri. Maka kita harus lebih mencintai Nabi dibanding diri kita sendiri. Lalu kata Umar, al-ana ya Rasulullah, wallah la anta ahabbu ilayya minni, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, sekarang kamu lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar, tak cenai nama benar Umar. Ini kata Ibnu Hajar jadi dalil, cinta Nabi mah Pak hubulna hubun akli. Hubun akli teh make ilmu, teu bisa make ngandalkeun hubun fitri. Bapak cinta ka istri, cinta kene teh Pak. Cinta ka anak eta mah teu kudu di pikiran, otomatis. Mencintakan Nabi mah kudu make ilmu, da dirasa-rasa mah hese, panggih teu pernah.
wawuh henteu zaman beda harus pakai ilmu, makanya direnungkan, dihayati, dan kita kemudian komitmen saya harus lebih cinta ke Nabi daripada diri sendiri. Maka dari itu sangat tidak layak kalau kita kemudian mendahulukan urusan dunia dibanding agama. Tayin uburat nanti. Sangat tidak layak kalau kita mengorbankan sunnah Nabi hanya karena kita mementingkan diri kita sendiri. Apalagi kalau sunnah Nabinya pakai definisi ahlul hadis. Sudah pernah saya bahas dulu di Al-Furqan. Istilah nate al-hadiyus sholih, aya al-huda, aya al-hadiyu. Aya al-huda mah nuduhkeun petunjuk, aya al-hadiyu mah tuntunan model. Al-huda mah Quran memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yang benar, yang salah. Aya al-hadiyu mah model contoh yang ada di Nabi, mencakup segala hal, ibadah, cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara tidur, cara berjalan. Kenapa Habib Rizik bajuna bodas wae? Tara make sarung, abdi make sarung. Pernah ningali Habib Rizik make batik. Karena Habib Rizik mazhabnya mazhab Ahlul Bait. Mazhab Ahlul Bait itu semua yang ada di Nabi harus diikuti. Nepikeun ka poligami-poligamina. Ai urang mah ngobrolkeun sunnah Nabi teh poligami unggul. Nepikeun ka dinya-dinya doktrin. Daja Nabi oge teh selalu naik onta. Nabi kadang naik kuda, naik keledai. Mun aya mobil mah pasti Nabi naik mobil. Jadi makan Nabi 2 kali sehari, 1 kalinya kurma. Bapak-bapak seberapa kali? Tata can cinta sunnah Nabi tete. Nabi kadang makan 3 hari sekali. Kurang mah sapoe 3 kali. Yang standarnya Nabi makan 2 kali, 1 kalinya kurma dan air. Rokok. Jangan Nabi rokok. Kopi Jadi itu mazhab ahlul hadis. Ahlul hadis itu sampai detail-detailnya, dan kita jangan usil, Pak. Meningali batur make gamis wae, bodas wae, kapangandaran ge make gamis wae gitu. Tunggu usil. Dia berarti lebih cinta kepada Nabi. Naon bedana jeung bapak-bapak nu make baju Persib? Iya baju Persib nuduhkeun cinta Persib da moal mungkin bapak make baju Persija. Jadi Nabi, ada orang kan ingin seperti Nabi, sah. Bahkan cara tidurnya, cara berjalannya, cara berbicaranya, cara duduknya, geus puguh ibadahna mah. Ya, salatnya, saumnya, ya. Salat Nabi itu puncaknya di salat tahajud. Tahajudnya minimal 1 juz. Lain tanggal 10 hungkul. Kamari diatawi tanggal 10 hungkul. Lumayan lah daripada henteu. Itu mendekati lah. Ya, mendekati teh berarti jauh kene gitu. Daripada tidak. Ya ini untuk menghisab sejauh mana kita mencintai Nabi. Urang teh ongkos sok ngeritik ka kaum habaib teh bari urang naoge teu ngacak kosna urang geus bener we nyunah. Jadi kalau ditimbang-timbang boannya punten Mbak, kelompok habaib itu benar lebih cinta kepada Nabi daripada kita. Tinggal we ukurana sunnah. Bagaimana mereka ngajinya, bagaimana mereka saumnya.
Poligami ini ketika turutan kurang mah. Kamu ibadah-ibadah lain gitu. Kenapa Nabi harus lebih dicintai? Kenapa Nabi lebih dekat? Kata para ulama, ketika kita meninggal diantarkan oleh 3: keluarga, harta teh hamba sahaya, kendaraan, amal. Numaturan orang di kuburan nu mana? Amal itu dari Nabi. Sajebleh-jebleh napa majikan bapak, kawin deui bapak maot mah. Yang kedua, ketika ditanya di alam kubur, malaikat nanya bapak anak saha? Nanya saha pamajikan bapak moal, saha anak bapak moal. Yang ditanya itu ma'il muka bihadzar rajul, Nabi. Kemudian ketika kepanasan di Mauqif, kebangkitan di mahsyar, kita larinya kemana? Ke Nabi Adam, angkat tangan, ya. Sampai Nabi Isa angkat tangan, semuanya ditembelkeun ka Nabi Muhammad SAW. Di sana mulai diiuhan. Sanu diiuhan teh anu 7 teh Imam Adil nu kahiji, saking ku hesena. Ya, aya urang Pak nu katilu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Jadi resep aktif di masjid, ibadah di masjid. Lain artina teu meunang aktif di luar masjid. Nu katujuna kan orang berzikir kepada Allah di waktu malam sampai berlinang air mata. Ini yang akan dilindungi. Itu Nabi. Lalu nanti ketika muntas sirat, ada yang cepat, ada yang lambat. Lambat oge kacabik-cabik ku peso sampai berdarah-darah, tetap selamat. Kenapa? Di ujung sirat kata Nabi berdoa, Rabbi salim, Rabbi salim. Gusti eta salametkeun teh jamaah tauhid sok ngaji cenah unggal malam Sabtu jeung malam Senin. Ngadoa di tungtung sirat. Najan berdarah-darah selamat. Geus teu gebeureus ka neraka. Siapa yang bisa ngajahit di neraka pindah ke surga? Nabi. Nabi-nabi lain enggak ada yang bisa. Kok mau pamajikan anak boro-boro bisa nyalametkeun. Itu an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Termasuk ini nanti berlaku dalam hukum waris. Kata Nabi di awal-awal, kalau Nabi mau menyolatkan tanya dulu, ini punya utang enggak? Punya. Sanu dek mayarna. Kalau belum jelas yang bayarnya, Nabi enggak mau menyolatkan. Karena kan sasoleh-solehna orang kalau punya utang mau jadi ka surgana. Dibeakeun heula dosa utang, kan utang itu dosa. Ya. Yang mati syahid itu jaminannya masuk surga. Ai boga hutang mah mau jadi asup surgana. Ditahan heula, dibersihan heula dosana. Dikisos heula. Komo urang anu sigana moal mati syahid, mati di medan perang. Boga hutang naon iuran anggota, wah geus mau jadi teh ka surgana. Bayar. Nah. Jadi itu yang bisa menyelamatkan adalah Nabi. Tapi kesininya sesudah Nabi menang di perang Khandaq, terus Fatu Makkah, terus Tabuk. Kalau ada yang meninggal Nabi cenah ini dia punya utang. Nabi berkata, saya yang akan bayar utang dia. Sok saadi dia tauhid anu kitu, abdi dia taubah teu kitu. Enggak anu maut, Pak Ustaz dia gaduh utang, keun dibayar ku saya henteu moal ripuh. Bayar utang macet bagi ripuh. Ada enggak yang seperti itu di kita? Enggak ada. Jadi lalu kata para sahabat baca ayat ini, an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Ayo urang mah riweuh hutang negara beban rakyat. Nabi mah hutang rakyat ditanggung ku negara. Teu nyunah tah.
Oh cenah rakyat Indonesia terbebani utang, saha nu nganjuk aing teh rumasa. Tapi dibebankeun ka rakyat kuduna ge utang rakyat tanggung jawab pamimpin, lain utang pamimpin tanggung jawab rakyat. Wa azwaju ummahatum, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Makanya dipanggilnya ummul mukminin. Ibu itu kan haram dinikahi, ya. Haram hukumnya menikah kepada ibu. Makanya nanti ada penegasan di ayat-ayat yang akan datang. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Inna dzalikum kana indallahi azima. Gak boleh menikahi istri Nabi sesudah Nabi wafat. Aisyah teh ditinggalkeun Nabi teh ngorak kene geulis kene. Tetap we enggak boleh karena Aisyah itu ibu, masa menikahi ibu. Tapi ini berlaku buat istri Nabi. Istri Ustaz mah teu nanaon. Lain ummul mukminin. Wa ulul arham, dan orang-orang yang ada hubungan rahim, maksudnya kerabat. Ba'duhum aula bi ba'din, sebagiannya lebih dekat kepada sebagiannya lagi. Fi kitabillah, berdasarkan kitab Allah, hukum Allah. Minal mu'minin, daripada kaum mukminin lainnya. Wal muhajirin, dan kaum muhajirin. Karena zaman itu ada yang disebut al-hilfu wal ikho. Ikho teh akho yuakhi, ikho an muakhotan, muakhot persaudaraan. Abu Bakar dengan siapa? Umar dengan Itban bin Malik, Utsman dengan Mu'adz bin Jabal. Dulur-dulurkeun. Ada juga yang al-hilfu, sumpah. Sumpah kayak naturalisasi, elkan bagot, maklok, pan disumpah. Jadi warga negara Indonesia ini disumpah dia menjadi penduduk Madinah suku Aus misalnya, atau suku Quraisy, ya, seperti beberapa edisi yang lalu saya tulis tentang sahabat yang berkhianat di buletin. Dia kan bukan orang Quraisy, tapi naturalisasi Quraisy, ya, disumpah bagian dari Quraisy. Nah itu hukumnya berlaku waris. Dengan ayat ini dibatalkan. Waris itu tetap hak buat yang ada hubungan rahim. Tapi illa, kecuali angtaf alu, kalian hendak berbuat ila auliyaikum, kepada wali-wali kalian. Wali di sini orang-orang dekat yang tadi yang terikat sumpah. Mun di urang mah dulur sajamiah kan terikat sumpah baiat, ya. Yang terikat persaudaraan angkat. Jadi geus lila saimah jeung urang asa dulur, padahal lain. Kalau mau ma'rufah berbuat baik silakan, tapi enggak boleh berlaku hukum waris. Jadi anak tere, anak kukut, ya, indung tere, indung kukut, itu nggak dapat waris. Waris itu tetap kepada ulul arham. Tapi kalau mau ngasih kebaikan kepada mereka boleh. Cuma kata Nabi jangan lebih dari 1/3 waris. Kana dzalika fil kitabi masturo, hal itu di dalam kitab tertulis jelas. Sudah dibahas di surat An-Nisa. Wa'id, dan ingat ketika akhadna, kami mengambil minan nabiyyin, dari para nabi, mitsaqahum, perjanjian mereka. Istilah perjanjian sebagaimana sering kita bahas artinya syariat, dan istilah ini dipakai sampai hari ini oleh orang Yahudi, orang Kristen. Perjanjian lama, perjanjian baru. Maksudnya Allah bikin perjanjian kepada Nabi Musa, harus begini, 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 nanti begini, begini. Nanti itu balasannya. Aya nu ka surga, nu ka neraka, itu kan janji. Mitsaqahum dijelaskan di surat Ali Imran. Apa perjanjian para nabi itu? Lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna.
Allah akan memberikan wahyu, memberikan kitab, tapi nanti kalau datang rasul lain yang sama dapat wahyu, harus saling dukung, beriman dan saling membenarkan. Qalu aqrarna, para nabi semua berkata kami ikrar. Nabi Musa jeung Nabi Harun saling dukung. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa satu zaman saling dukung, ya. Daud, Sulaiman saling dukung. Termasuk yang datang berikutnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ditanya, "Ai Nabi Musa kalau masih hidup ari orang Yahudi yang solehnya boleh ikut syariatnya yang dulu, nggak ikut syariat Nabi Muhammad?" Nggak bisa. Nabi Musa wae mun hirup keneh kudu nuturkeun Nabi Muhammad. Itu perjanjiannya begitu. Wa minka, dan dari kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam. 5 nabi ini 5 nabi terpilih, sama dengan yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syura, syara'a lakum minad din ma wasabi Nuhan, Nuh, wallazi auhayna ilaika berarti Nabi Muhammad, wa Musa wa wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa. 5 nabi ini 5 terpilih yang disebut di dalam surat Al-Ahqaf, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Rasul ulul azmi yang paling kuat cobaannya, paling kuat mentalnya, paling berat tantangannya 5 nabi ini. Dan ini dalil yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Nabi wae beda-beda. Komo ustad, komo manusia biasa, gak mungkin sama. Nabi-nabi saja beda-beda kualitasnya. Nah ini yang 5 ini yang paling unggul. Dan Nabi Muhammad disebut yang pertama karena beliau yang paling sayyidnya, sayyidun nabiyyin mursalin. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang sangat berat. Liyas al-shadiqin, agar Allah nanti bertanya kepada orang-orang yang jujur, angsidqihim, tentang kejujuran mereka. Maksud jujur di sini iman. Iman itu kan tasdik, meyakini, membenarkan ajaran para nabi. Wa'adda lil kafirina adzaban alima, dan menyediakan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Ayat seperti ini bapak-bapak sering kita temukan di Al-Quran untuk menanamkan akidah bahwa ujung-ujungnya ada 2, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ajaran ini sekarang sering didangkalkan ku ajaran IPS, terutama PPKN. Wujudna dina dunia politik tak ayeuna kedeung deui. Kalau berbicara politik seakan-akan enggak ada nilai ini. Ada orang yang akan ke surga, ada yang orang ke neraka. Orang yang membenarkan ajaran para nabi dan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran para nabi. Eueuh nilai-nilai itu. Maka kita jangan pernah luntur nilai-nilai itu, karena Al-Quran selalu konsisten. Hampir di tiap surat, tiap ayat, nilai itu ada 2. Ada nilai yang membenarkan ajaran para nabi, ada yang mendangkalkan ajaran para nabi. Jangan karena kita masuk dunia politik, dunia ekonomi, dunia bisnis, leungit nilai-nilai itu. Padahal ini sering Allah ungkap dalam Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun menuju kana gaduh harta pasti